Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dida Maulida, perwakilan dari tim Laboratorium BK Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Hari ini kita akan melaksanakan psikotes sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Nah, dalam pengujiannya, saya harap kalian mengerjakannya sendiri. Nah, sebelum tes ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, tes ini bukan merupakan tes ujian. Jadi, apapun hasilnya nanti, tidak akan mempengaruhi nilai rapot atau kedudukan kalian di sekolah. Kedua, tes ini bersifat umum. Jadi, meskipun kalian tidak menghafal, saya yakin kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, karena dalam tesnya pelaksanaannya tidak boleh keluar tanpa izin saya, barangkali ada yang ingin izin ke toilet, saya izinkan, tetapi kembali secepatnya. Nah, sekarang silahkan bereskan tempat duduknya dengan rapih. Kemudian persiapkan alat tulisnya, yang ada di meja hanyalah alat tulis. Maka selain dari itu, silahkan kalian masukkan ke dalam tas masing-masing. Nah, pada pelaksanaan tes kali ini, ada beberapa tes yang akan kalian kerjakan, yaitu tes intelijensi, minat, dan bakat yang pengerjaannya memiliki aturan dan waktu yang berbeda dalam setiap tesnya. Nah, sebelum agenda tes dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Selesai. Nah, kita akan melaksanakan tes pertama, yaitu SEPIT. Silahkan isi LJK-nya sesuai dengan identitas kalian. Dan di bawah tanggal lahir kalian, sisipkan usia kalian dengan format ulang tahun terakhir dan bulan lahir. Sekarang silahkan buka buku tesnya. Lihatlah gambar-gambar contoh pada tes 1 ini. Kita lihat contoh baris pertama. Baris pertama. Di situ Anda lihat ada ranting pohon condong merebah, bagaikan tertiup angin. Mulai dari gambar di kotak pertama sampai kotak ketiga. Sudah dilihat? Nah, dapatkah Anda memilih satu kotak selanjutnya di antara 6 kotak yang tersedia di samping kanannya? Ya, benar. Kotak yang berada di bawah huruf C yang tepat untuk gambar ranting yang merebah selanjutnya. Sekarang lihat lembar yang tersedia di bawah tes 1. Di bawah tes 1 pada contoh terdapat huruf A, B, C, D, dan F. Untuk jawaban yang benar, silanglah huruf C pada lembar jawaban. Nah, sekarang perhatikan baris contoh kedua. Lihatlah bagian yang hitam itu. Semakin lama, semakin turun, seolah-olah tirai atau gorden atau layar hitam yang diturunkan dari atas ke bawah. Sudah dilihat? Nah, tentunya Anda tahu gambar yang tepat untuk mengisi kelanjutan tirai itu. Ya, benar. Kotak yang berada di bawah huruf E yang tepat untuk gambar selanjutnya. Nah, maka silanglah huruf E itu pada lembar jawaban. Selanjutnya, lihat gambar baris ketiga. Perhatikan, gambar daun itu dari kiri ke kanan bertambah 1. Bila dilanjutkan ke kotak keempat, manakah pilihanmu? Ya, benar. Kotak yang berada di bawah huruf E yang tepat untuk gambar selanjutnya. Maka, silanglah huruf E pada deret contoh ketiga di lembar jawaban. Perhatikan, kita akan mulai setelah saya memberi tanda mulai dan selesai bila saya katakan selesai. Mulailah dari nomor 1 di bawah contoh itu sampai dengan nomor 13.
Mungkin Anda tidak cukup waktu untuk menyelesaikan 13 nomor itu. Namun, bekerjalah dengan teliti dan cepat. Apabila Anda telah selesai mengerjakan 13 nomor itu, sebelum waktu habis, jangan memulai tes 2 karena persoalannya berbeda. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, silahkan mulai. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Sekarang kita beralih ke tes 2. Lihatlah gambar-gambar contoh pada garis pertama. Di situ ada 3 kotak yang mempunyai bentuk gambar yang sama, tetapi 2 kotak lainnya mempunyai bentuk yang berbeda. Sudah terlihat? Nah, tugas Anda adalah mencari 2 kotak yang gambarnya berbeda dengan gambar pada kotak-kotak lainnya pada garis soal. Bila Anda telah memperoleh 2 kotak itu, berilah tanda silang 2 huruf yang berada di atas kotak-kotak itu pada lembar jawaban yang telah disediakan. Pada gambar-gambar di baris pertama ini, Anda lihat ada 3 kotak yang gambarnya segitiga dan 2 kotak yang gambarnya segi 4. Jadi, 2 kotak yang bersegi 4 ialah jawabannya. Kedua gambar itu terletak pada huruf B dan D. Maka silanglah huruf B dan D pada lembar jawaban. Sudah? Nah, sekarang lihat contoh baris kedua. Carilah 2 gambar yang berbeda dengan gambar-gambar lainnya. Ya, benar. Jawabannya adalah C dan E. Maka silanglah di lembar jawaban huruf C dan E pada lembar jawaban. Sudah? Nah, bila Anda sudah jelas, mari kita mulai mengerjakan tes 2 ini. Sekali lagi, tugas Anda adalah memilih 2 kotak atau 2 gambar yang berbeda dari gambar-gambar lainnya pada setiap baris soal. Kemudian, silanglah huruf-huruf yang menandai gambar tersebut pada lembar jawaban yang telah disediakan. Bekerjalah dengan cepat dan teliti. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak, silahkan kerjakan. Sekarang, lihat tes 3. Perhatikan gambar-gambar contoh pada tes 3 ini. Setiap kali di dalam kotak besar, ada 4 kotak-kotak kecil. 3 dari kotak kecil itu bergambar, tetapi 1 kotak lainnya hilang gambarnya. Kotak yang hilang gambarnya itu terletak di antara 6 kotak kecil yang berada di sebelah kanan. Sudah dilihat? Nah, pilihlah salah satu di antara 6 kotak itu. Pada contoh yang pertama, kotak kecil yang kedualah yang tepat untuk mengisi kotak kecil yang hilang tersebut. Kotak kecil yang kedua ini terletak di bawah huruf B. Maka jawaban yang benar untuk contoh pertama adalah B. Silanglah huruf B pada lembar jawaban. Nah, baik. Sekarang lihat contoh kedua. Manakah jawaban yang benar?
Ya, benar. Kotak yang berada di bawah huruf C yang tepat untuk mengisi kotak kecil yang hilang itu. Karena yang hilang adalah gambar ayam berbintik-bintik yang menghadap ke sebelah kanan. Maka silanglah huruf C pada lembar jawaban. Sudah? Nah, sekarang perhatikan contoh ketiga. Apa yang Anda lihat? Ya, benar, lingkaran berbintik dan lingkaran putih. Lingkaran apakah yang hilang? Ya, benar, satu lingkaran putih, yaitu lingkaran yang terdapat dalam kotak kecil di bawah huruf F. Silanglah huruf F di lembar jawaban kalian. Baik, apabila sudah jelas, silahkan mulai mengerjakan tes 3 ini. Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Apabila pada pertengahan tes 3 ini pertanyaan tentang gambar-gambar soal 8-13 yang tampaknya ada gambar-gambar yang terobek atau tidak sempurna, maka katakanlah Anda memang diminta untuk membayangkan sedemikian rupa sampai Anda menemukan satu kotak yang hilang itu. Sudah dimengerti? Baik, silahkan mengerjakan. Sekarang lanjut tes 4. Silahkan lihat contoh yang pertama. Setiap Anda akan menemukan satu gambar di sebelah kiri dan 5 gambar di sebelah kanannya. Pada gambar di sebelah kiri itu, Anda lihat ada sebuah titik. Titik itu terletak dalam bujur sangkar dan sekaligus dalam lingkaran. Nah, sekarang lihat pada 5 gambar yang ada di sebelah kanannya. Gambar manakah yang mungkin diletakkan titik yang juga berada di dalam bujur sangkar dan di dalam lingkaran? Silahkan perhatikan baik-baik. Ya, benar. Jawabannya adalah gambar yang berada di bawah huruf C. Maka, silanglah huruf C pada lembar jawaban. Nah, sekarang lihat contoh latihan yang kedua. Lihatlah. Sekarang lihat contoh yang kedua. Lihatlah gambar yang di sebelah kiri. Di manakah letak titik tersebut? Ya, letak titik itu berada dalam segitiga, tetapi di luar segi 4. Sekarang, lihatlah 5 gambar yang terletak di sebelah kanannya. Carilah salah satu gambar yang mungkin dapat Anda letakkan titik di dalam segitiga, tetapi di luar segi 4. Anda harus dapat membayangkan letak titik itu seperti yang dipersoalkan. Ya, jawabannya adalah gambar yang terletak di bawah huruf D. Maka silanglah huruf D di lembar jawaban. Sekarang lanjut ke contoh yang ketiga. Lihatlah gambar yang di sebelah kiri. Di manakah letak titik itu? Anda mendapatkan bahwa titik itu terletak di dalam segitiga dan di atas garis lengkung. Sekarang lihat gambar-gambar yang berada di sebelah kanannya. Carilah kemungkinan gambar yang letak titiknya serupa dengan yang dipersoalkan. Ya, benar. Gambar yang benar
adalah yang terletak di bawah huruf B. Maka silanglah huruf B pada lembar jawaban. Bekerjalah dengan teliti dan cepat. Baik, sudah selesai mengerjakannya. Alhamdulillah, psikotes kali ini berjalan dengan baik. Jika nanti hasilnya sudah ada, silahkan kalian konsultasikan pada guru BK. Untuk mengetahui hasilnya, jika nanti ada yang tidak dimengerti, silahkan komunikasikan kepada guru BK. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga hasil yang Anda dapat sesuai dengan harapan sebagaimana mestinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.